manajemen strategi dan strategi syariah. Yang pertama yaitu perkembangan perencanaan strategis. Perencanaan strategis adalah proses yang dilakukan oleh pimpinan bisnis untuk menentukan arah dan tujuan organisasi dan usaha untuk pencapaiannya. Selanjutnya yaitu perencanaan organisasi. Yang pertama, perencanaan strategis perusahaan, yaitu perencanaan strategis sebagai proses menentukan strategi atau arahan maupun mengambil keputusan dengan mengalokasikan sumber daya untuk mencapai strategi yang telah ditetapkan organisasi. Lalu yang kedua, ada pengertian perencanaan operasional, yang dimana perencanaan yang memusatkan perhatiannya pada operasional saat ini atau disebut juga dengan perencanaan jangka pendek. Beberapa perencanaan operasional perusahaan adalah sebagai berikut, yaitu perencanaan pemasaran, perencanaan keuangan, perencanaan produksi, perencanaan fasilitas, dan sumber daya manusia. Saya Melia akan melanjutkan materi manajemen strategis. Manajemen strategis dapat diartikan cara memandu perusahaan agar dapat mencapai tujuan dan sasaran perusahaan. Manajemen strategis merupakan serangkaian keputusan serta tindakan mendasar yang dilakukan oleh manajemen tertinggi untuk dapat diaplikasikan oleh semua anggota dalam suatu organisasi agar tujuan organisasi dapat terwujud. Selanjutnya, proses manajemen strategis. Yang pertama, strategi formulation. Misi organisasi menentukan kekuatan dan kelemahan internal dan mengidentifikasi sekaligus tantangan eksternal tentang pengambil keputusan. Yang kedua, strategi implementation. Proses merancang struktur dan mengalokasikan sumber daya agar dapat menetapkan strategi perusahaan yang telah dipilihnya. Kedua, tahap manajemen strategi harus dijalankan secara efektif. Baiklah, saya berbagi waktu akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu strategi perusahaan. Strategi perusahaan terbagi menjadi 4. Yang pertama, strategi umum, yaitu merupakan kerangka secara keseluruhan perusahaan yang telah dirumuskan oleh manajemen puncak. Yang kedua adalah strategi stabilitas, yaitu adalah strategi dengan tujuan mengatasi kemerosotan atau penghasilan yang dihadapi oleh perusahaan. Yang ketiga adalah strategi pertumbuhan. Strategi pertumbuhan ini adalah metode yang harus diterapkan perusahaan untuk meningkatkan pasar yang lebih luas. Yang selanjutnya adalah strategi penarikan. Strategi penarikan memiliki prinsip untuk melakukan pengurangan atau perampilan produk yang dihasilkan atau pengurangan pangsang pasar maupun fungsi-fungsi dalam perusahaan. Selanjutnya adalah strategi portofolio bisnis. Strategi portofolio bisnis sebagai unit bisnis strategi, unit bisnis independen dipilih dengan tujuan mengoptimalisasi sumber daya dan memaksimalkan nilai perusahaan. Unit bisnis strategi menyediakan produk dan layanan kepada pelanggan internal maupun pihak ketiga. Unit bisnis strategi adalah suatu unit yang menghasilkan produk atau jasa untuk mengelompokkan pelanggan tersebut. Baik, yang selanjutnya ada matriks Boston Consulting Group. Boston Consulting Group Matrix atau dikenal dengan singkatan BCG. Matrix merupakan alat bantu untuk menganalisis sebuah bisnis. Analisis BCG Matrix membantu perusahaan untuk melakukan penilaian pada masing-masing produk atau pada masing-masing unit yang dimiliki, sehingga dapat menentukan strategi ke depannya untuk masing-masing produk tersebut. Model BCG Matrix dapat disajikan sebagai berikut. Di sini terdapat 4 kuadran untuk menjelaskan kondisi suatu produk, yaitu yang pertama posisi start atau height. Start berada pada kuadran 1. Pada kuadran ini dapat dijelaskan bahwa pertumbuhan pasarnya sangat pesat yang diindikasikan dengan permintaan produk yang banyak. Sehingga strategi yang sesuai pada kuadran ini adalah dengan cara bertahan agar tetap pada kuadran ini dan tidak terjadi penurunan produk dan pangsa pasar. Lalu yang kedua di sini ada cash cow. Cash cow berada pada kuadran ini merupakan produk lama yang pengembangannya sudah maksimal, memiliki penjualan yang besar serta penghasilan yang banyak. Produk ini memiliki strategi harvest memanen, merupakan cara menghasilkan uang yang dihasilkan untuk membantu produk di kuadran lain yang perlu dikembangkan.
Lalu yang ketiga ada dot. Posisi produk dalam kuadran ini sebagai posisi produk yang paling tidak menguntungkan karena produk ini kurang diminati di pasar dan juga penjualannya sangat rendah. Lalu yang keempat di sini ada question mark. Kuadran ini mengalami produk-produk yang baru dikeluarkan walaupun market interestnya tinggi, namun dalam praktek penjualannya masih rendah. Kuadran question mark ini memiliki peluang menuju kuadran star apabila produk sudah diterima di pasar. Baik, yang selanjutnya ada strategi generic porter. Strategi generic porter merupakan strategi yang menjelaskan skema yang meliputi 3 tipe strategi umum yang lazim digunakan oleh unit bisnis, yakni yang pertama differentiation atau strategi diferensiasi. Jika perusahaan lebih memusatkan pada usahanya dalam menciptakan ciri produk yang khas sehingga dapat memenangkan persaingan dengan membuat citra yang khas bagi konsumen. Lalu yang kedua ada low cost leadership atau strategi keunggulan. Strategi keunggulan biaya menyeluruh. Strategi keunggulan biaya saat perusahaan berusaha mencapai pada biaya produksi dan distribusi yang paling rendah sehingga harga produk yang lebih rendah daripada harga produk pesaing. Selanjutnya ada fokus atau strategi fokus. Adalah strategi perusahaan yang memusatkan usahanya untuk melayani sebagian terkecil dari segmen pasar yang tidak melayani pasar secara luas. Strategi ini dilakukan dengan cara mengenali secara detail pasar yang dituju dan menerapkan keunggulan biaya yang menyeluruh atau diferensiasi pada segmen kecil yang siap dilayani. Ya, selanjutnya saya M. Reski Softiawan akan menjelaskan materi tentang strategi pemasaran. Strategi pemasaran adalah suatu tindakan yang terukur dengan tujuan untuk memperkenalkan produk perusahaan kepada masyarakat. Dengan kata lain, strategi pemasaran yaitu langkah-langkah bisnis yang dimulai dari level perkenalan produk sampai dengan keputusan pembelian hingga purna jual. Strategi pemasaran juga memastikan bahwa konsumen mengenali dengan baik produk perusahaan yang ditawarkan hingga melakukan pembelian ulang produk. Strategi pemasaran terbagi menjadi 5, yaitu ada segmentasi, targeting, positioning, pricing, dan distribusi. Strategi segmentasi adalah konsep pemasaran yang bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengkategorikan pelanggan yang tepat. Strategi ini dilakukan agar perusahaan dapat memilih target terbaik untuk produk dan iklan mereka. Kemudian strategi targeting. Strategi targeting adalah proses memilih pasar sasaran untuk menawarkan produk atau layanan perusahaan. Target pasar lebih berfokus pada bagaimana cara mempengaruhi dan menarik kelompok tertentu dalam segmen pasar untuk memberi produk atau layanan perusahaan. Kemudian strategi positioning. Strategi positioning adalah strategi pemasaran yang bertujuan untuk membedakan merek dari pesaing-pesaingnya dan menciptakan tempat khusus di benak konsumen. Kemudian strategi pricing adalah metode yang digunakan perusahaan untuk menentukan harga produk atau layanan yang mereka tawarkan. Kemudian yang kelima, strategi distribusi adalah rencana yang dibuat perusahaan untuk mengirimkan produk atau layanan ke konsumen dengan cara yang paling efisien dan efektif. Kemudian manajemen strategi syariah. Konsep manajemen strategi syariah dalam proses manajemen yang dimulai dari pengelolaan, perencanaan, pengawasan maupun pengimplementasian yang sesuai dengan landasan syariah atau berdasarkan Al-Quran dan hadis Rasulullah. Proses manajemen syariah dapat dibagi menjadi 4. Yang pertama ada adhab atau perencanaan, yang kedua ada tatbik atau pelaksanaan, yang ketiga muhasabah atau evaluasi, dan keempat ar-riqabah atau pengawasan.